Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak-bapak semua jamaah di sini, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kedua, salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum acara ini dimulai, saya ucapkan selamat dan sukses bagi bapak semua ya, nggak ada ibu-ibu ini, bapak yang ada di sini. Karena saya senangnya itu mengucapin bukan untuk kondangan kawinan atau naik jabatan ini. Selamat dan suksesnya saya senang mengucapkan pada bapak-bapak. Pertama, selamatnya karena kita selamat udah bisa, istilahnya bisa menahan hawa nafsu untuk tidur lagi setelah sholat, setelah sahur maksudnya. Suksesnya adalah saat kita berhasil melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Sekali lagi untuk reminder kemarin bahwa barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian jalan menuju masjid, dia mendapatkan yang pertama, langkah pertamanya adalah menghapus segala kesalahan atau dosanya. Yang kedua adalah meninggikan derajatnya. Benar ya Pak? Nah, jadi itu. Kemudian ada hadis yang menyebutkan bahwa barang siapa bersuci dari rumah, kemudian ke masjid untuk sholat, kemudian menimba ilmu, termasuk hari ini, Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan itu dicatat dalam Illiyin kalau nggak salah ya. Apa itu Illiyin? Adalah kitab catatan yang tidak pernah rusak dan tidak pernah dibuka, dan itu semoga menjadi penolong kita di yaumil akhir. Hari ini berbahagia sekali di cuaca yang agak dingin. Saya tadi mau sholat subuh agak deg-degan Pak Agus, karena Pak Agus mana gitu, nggak datang. Saya khawatirnya kalau nggak ada Pak Agus, saya dipaksa Pak Opik untuk maju. Wah, skenario ini saya. Padahal tadi malam udah ini Pak, tadi malam itu udah saya bilang Pak Agus dicapri lagi loh Pak. Pak PI, sengaja saya nggak nanya judulnya apa, biar hari ini lebih menarik. Saya nggak bawa biografi lengkapnya Pak Agus Supriyadi, tapi beliau adalah yang pertama yang saya tahu motivator, kedua MC, ketiga narasumber ilmu. Tapi yang paling berkesan menurut saya, sedikit ya Pak Agus ya, sedikit yang berkesan, maksud saya sedikit hal yang banyak berkesan buat saya itu adalah saat Pak Agus udah pakai jas, pakai topi khasnya, kemudian jadi MC saat kita lelang amal Pak Dedi. Nah itu saya kadang-kadang kangen sama hal-hal kayak gitu Pak Opik. Pak Dedi itu loh. Jadi kapan lagi Pak Dedi itu? Kelihatannya barang-barang di gudang Pak Dedi juga masih banyak Pak. Tapi mohon Bang PI jangan dilelang ya Pak ya. Oh gitu ya. Iya, kadang-kadang saya kangen gitu hal-hal kayak gitu itu, asik gitu loh, dan itu yang sangat berkesan buat ngelihat Pak Agus Supriyadi. Udah siap Pak Agus? Jadi karena Pak Agus sudah siap, kita efektifkan waktu dan seberapa menariknya apa yang disampaikan ilmu dari Pak Agus hari ini, kita persilahkan Pak Agus untuk membawakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul dan mengkaji ilmu ya, di masjid yang sama-sama kita cintai ini ya, Masjid Panorama Residen. Salawat serta salam senantiasa kita juga haturkan kepada baginda kita, Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
yang senantiasa istiqomah di jalannya. Bapak-bapak yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi terima kasih sebelumnya kepada Ketua DKM ya yang sudah memberikan kesempatan bisa berbagi ilmu ya, atau kita sama-sama belajar di sini lah ya. Karena sejatinya kita di sini adalah tugasnya hanya untuk ibadah dan belajar ya ke siapapun gitu ya. Dan terima kasih juga kepada Pak Rahmat ya, yang sudah menjadi MC pada pagi hari ini, di mana tadi jadi mereview ya hal-hal yang sudah kita lakukan. Dan saya ingat persis juga waktu itu nggak nyangka juga gitu saya waktu itu sama Pak Didi itu berhasil ya Didi ya melelang itu ya cukup berhasil ya, karena waktu itu untuk operasional masjid waktu itu sebenarnya ya. Dan Pak Didi waktu itu punya ide menjual barang-barang antiknya. Jadi kalau butuh barang-barang antik ke Pak Didi gitu. Kalau saya juru lelangnya Pak Didi. Terima kasih juga ke Pak Salam yang sudah sibuk mempersiapkan bagian hari ini. Laptopnya aja langsung 2 gitu ya. Luar biasa baru kali ini laptop aja berfungsi. Saya seharian itu kemarin beli konektornya gitu kan. Iya, konektornya ternyata nggak ada kabelnya. Nggak ada kabelnya. Jadinya ini ya. Saya udah mempersiapkan sebelumnya. Ternyata nggak ada konektornya. Dan terima kasih juga terakhir mungkin kepada hadirin ya jamaah Panorama Residen yang lagi-lagi di tengah tantangan yang ada ya di pagi hari gitu kan, dingin gitu kan, di lain waktu mungkin sebagian orang sedang menikmati terlelap gitu ya, karena nikmat ya biasanya tidur setelah subuh itu, apalagi berpuasa gitu. Sebenarnya kemarin atau semalam ya habis sholat maghrib ya, Bang PI sama Pak An, bagus apa judulnya gitu ya. Saya bilang ke Bang PI, judulnya adalah yang nggak ada sih ya, tapi yang jelas seminggu terakhir ini sebenarnya kita tuh disibukkan top of mind kita gitu ya, atau puncak dari yang kita pikirkan itu dalam seminggu terakhir kira-kira mikirin apa sekarang yang ada di lintasan pikiran kita tuh sering yang sering diberitakan itu tentang apa gitu. Ada yang tahu apa? Pulang kampung, betul ya, mudik. Hampir di pemberitaan di media sosial gitu kan, di TV, di obrolan kita sehari-hari itu bicara tentang mudik gitu. Pulang kampung gitu kan. Beda ya apa sama mudik? Ya sama aja sih ya. Oh beda ya. Bedanya apa tuh? Oh gitu ya. Oh iya. Saya baru tahu tuh. Jadi sebenarnya hadirin sekalian, ini terjadi pada saat zaman Nabi, tepatnya di tahun ke-6 Hijriah gitu ya. Nabi itu sangat rindu gitu ya ke kampung halamannya. Kampung halamannya itu adalah Mekah, karena Nabi itu kan dilahirkan di Mekah. Dan Nabi itu sebenarnya kerinduan itu wajar ya, karena dia itu udah pulang kampung lah kalau bahasa kita itu ya, udah 6 tahun gitu ke Mekah. Nah, di satu sisi di saat pulang kampung itu Nabi juga bermimpi gitu, dan namanya mimpi Nabi kan pasti wahyu ya, dan itu harus dilaksanakan. Di saat mimpi itu Nabi itu diperintahkan satu hal gitu ya, itu untuk melakukan ibadah apa? Ibadah umroh ya, ibadah umroh. Dan Nabi setelah mimpi itu disampaikan kepada sahabatnya bahwa dia bermimpi dan melaksanakan ibadah umroh ke Mekah gitu kan. Habis sahabatnya itu kegirangan gitu kan, karena mereka juga merindukan yang rindu berat lah gitu. Nah jadi sebenarnya rasa kangen sama kampung gitu kan, atau rindu gitu kan, hal yang wajar gitu kan. Apalagi kita itu pulang kampung itu satu hal ya, salah satu tujuannya itu adalah memenuhi hak-hak untuk bersilaturahim gitu kan, dan ketemu orang tua kita gitu. Tapi yang jelas sih sebenarnya silaturahim itu kapanpun bisa ya. Hanya kalau di saat
Idul Fitri atau Lebaran momentum itu berbeda gitu ya. Karena kita berjamaah bareng-bareng dan seterusnya. Ini menjadi sebuah tradisi kalau di Indonesia ini. Nah, peristiwa ini sebenarnya terjadi pada bulan ini ya. Pada bulan Zulkaidah ya. Ini di penghujung tahun ke-6 Hijriah gitu ya. Sebabnya apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada muslimin untuk berangkat ke Mekah guna menunaikan ibadah umroh gitu. Makkah ini kan sebenarnya salah satu simbol suci ya, di mana dipelopori oleh Nabi Adam ya, untuk membangunnya itu dan disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Nah, di saat mudik kan biasanya itu kan ada proses perjalanan gitu kan. Dari Mekah ke Madinah ini Pak Dani mungkin ya, Pak Rahmat, apalagi ya, Pak Haji Pak Haji Gusni Anton. Pak Haji mungkin yang sudah merasakan ke sana perjalanan ke dari Mekah ke Madinah itu menempuh berapa jam coba kalau naik bis ya? Kurang lebih 4 sampai 6 jam Pak Dani ya. 4 sampai 6 jam. Nah. Gimana Pak? 200 kilo ya. Ya, kurang lebih 6 jam ya Pak Rahmat ya. Kalau kita perjalanan dari Mekah ke Madinah itulah dan itu saat itu mudiknya itu atau dalam rangka proses perjalanannya itu tidak hanya sendiri gitu Nabi itu. Dalam sebuah riwayat yang melakukan perjalanan itu kurang lebih Bapak itu 1.400 orang gitu. 1.400 orang gitu. Nah, jadi pas saat Nabi ingin melakukan ibadah umroh ini ya ke Mekah gitu kan. Antusiasme sahabat itu sangat kegirangan gitu kan. Happy banget lah gitu ya. Dan ini disambut oleh 1.400 orang sahabat ya. Di mana sahabat ini terdiri dari kaum Muhajirin dan Ansor gitu. Nah, sebenarnya kalau ciri khas untuk berumroh atau di sini kan umroh ya. Ini hanya selepas dua kain ini aja ya. Dua kain yang ada di punggung sama dua helai kain gitu. Di mana sebelah dada kanan itu kan enggak tertutupi gitu. Nah, saat melakukan perjalanan itu Nabi itu didengar gitu ya. Atau ternyata zaman itu juga ada namanya intel gitu. Jadi saat Nabi akan melakukan umroh itu didengar oleh kaum Quraisy. Kan penduduk asli Mekah itu kan kaum Quraisy. Nah, di saat Nabi dan sahabat Muhajirin dan Ansor itu melakukan perjalanan gitu. Didengar gitu ya sama kaum Quraisy itu. Dan waktu itu Khalid bin Walid pada akhirnya sih Khalid ini ya itu menjadi panglima ya. Dan dia masuk Islam. Tapi saat perjalanan ini Khalid bin Walid itu diperintahkan gitu kan untuk mencegat gitu ya. Untuk mencegat jamaah kaum Ansor dan Muhajirin ini untuk pergi ke Mekah. Jadi dihadang lah ya. Nah, saat dihadang ini juga Nabi juga dapat informasi gitu dari sahabatnya. Akhirnya dia mencari jalan ini ya, mencari jalan alternatif lah ya. Nah, tadi di saat perjalanan itu Nabi selain 1.400 orang tadi sebenarnya Nabi juga udah mempersiapkan gitu kan. Karena nanti ini tujuannya ini bukan buat perang sebenarnya. Dia hanya ingin melakukan ibadah umroh gitu kan. Dan di saat umroh itu pun di tengah perjalanan sekalian juga membawa ini ya, membawa binatang untuk berkorban nanti gitu. Udah dipersiapkan dalam perjalanan itu. Hanya kaum Quraisy itu karena mendengar informasi gitu kan dari intelnya yang dikirim oleh kaum Quraisy untuk mata-matai gitu kan. Wah, Nabi Muhammad sama sahabat-sahabatnya itu dengan 1.400 orang itu akan pergi ke Mekah gitu kan. Mendengar itu kira-kira gimana saat itu kaum Quraisy?
yang di perspektifnya itu, wah ini kayaknya mau perang gitu, ketakutan gitu, dan dia menganggap ini perlu dicegah gitu. Nah, sebenarnya di awal Nabi itu untuk ke Mekah itu semata-mata dia ingin menjalankan ini aja, menjalankan perintah Allah, dan satu hal tujuannya hanya ingin berumrah aja gitu. Nah, kalau kita melihat ke sirah ya, itu ada di Baitul Aqabah 1, Baitul Aqabah kedua itu followers gitu ya, atau pengikut Nabi Muhammad itu dari awal di Baitul Aqabah itu ada beberapa orang, ada 12 orang gitu. 12 orang. Ini kalau melihat dari ininya, bagaimana cara Nabi itu berdakwah gitu ya, bagaimana cara Nabi itu merekrut. Ini itu growth gitu, bertumbuh ya. Dari Baitul Aqabah itu dia dari 12 orang langsung nambah di 70-an orang, langsung 1.400 orang, dan terakhir itu sampai 10.000 orang gitu. Nah, di saat 1.400 ini Nabi mimpi gitu ya, dan dia menyampaikan kepada sahabatnya untuk berumrah di saat udah di step ketiga gitu ya, itu 1.400 orang. Lalu pas saat dicegat ya sama kaum Quraisy itu, apa yang dilakukan Nabi gitu kan? Dia menanyakan sahabat-sahabatnya gitu. Salah satu yang ditanya itu adalah Abu Bakar gitu. Gimana nanti kalau kita itu dicegat sama kaum Quraisy itu kan? Ya kita perangi gitu kan. Cuma kan di awal dia emang nggak bawa alat perang, yang dibawa itu cuma pisau aja kali buat nyembelih nanti di sana. Nggak ada sama sekali yang perang gitu. Dan akhirnya teruslah dengan tujuannya, dia udah tetapin tujuannya dan seperti apa tantangannya, terus berjalan gitu kan. Ini kalau kita gambarkan ya bagaimana proses perjalanan itu, yang kalau sudah ke ini ya, insya Allah saya doakan lah ya yang belum ke Mekah ya, umroh bisa ke sana ya gitu. Ini menjadi imajinasi gitu kan, saat kita itu di Mekah sampai ke Madinah, bagaimana Nabi itu dan sahabatnya itu melakukan perjalanan gitu kan. Kebayang bahwa kalau kita tuh 6 jam naik mobil ya, berapa jam kita melakukan perjalanan, dan di saat itu suasana Mekah itu kan sebenarnya secara demografi dia itu bebatuan gitu ya, bebatuan dan luar biasa panasnya gitu. Nah, di saat dalam perjalanan di sini pentingnya kita untuk bisa berdiplomasi gitu ya, bisa negosiasi atau melakukan negosiasi biar sama-sama ini gitu kan, win-win solution lah ya. Kaum Quraisy itu mengutus namanya itu Urwah bin Mas'ud gitu kan. Jadi Urwah bin Mas'ud itu ingin mencoba menegasikan ke Nabi dan sahabatnya yang mau umroh itu. Poinnya adalah kata Urwah itu, yang nggak usah lah gitu, nggak usah ke inilah Quraisy, karena pembesar Quraisy itu udah bersiap untuk memerangi ini gitu. Nabi dan sahabat-sahabatnya. Dan sahabat-sahabat itu yang waktu paling keras menolak itu adalah Abu Bakar dan Umar gitu kan. Nah, di saat itu Urwah itu melihat gitu kan, bagaimana keagungan Nabi itu gitu kan. Di sini disebutkan gitu kan, bagaimana loyalitas pengikut Nabi itu sampai di sini disebutkan, dan dia melihat sendiri gitu kan. Apabila dia berwudu, mereka berebut seperti orang yang bertengkar untuk mendapatkan sisa air wudunya gitu. Jadi sangat agung gitu ya Nabi itu, dan sangat dicintai sama pengikutnya gitu. Luar biasa ini. Dan hal ini disampaikan ke pembesar Quraisy gitu kan. Jadi dia meyakinkan bahwa pembesar Quraisy itu Nabi ini ke Quraisy tujuannya untuk satu gitu kan, ibadah umroh gitu kan. Tapi karena kebencian terhadap Nabi, salah satu pembesar Quraisy itu salah satu siapa? Ada yang tahu? Siapa Pak? Abu Lahab ya? Abu Sufyan dulu ya. Itu satu pembesar Quraisy itu. Dia itu benci banget gitu. Dan salah satu istrinya Abu Sufyan itu adalah Hindun ya. Hindun itu yang ingat ya, Hindun itu yang memakan memakan jantungnya Hamzah ya, paman Nabi gitu. Wah, itu benci banget gitu kalau ingat nama Nabi itu. Padahal Nabi itu ke Mekah itu hanya ingin menaikkan umroh, dan itu kampungnya dia, di mana dia lahir gitu. Kalau kita misalkan di kampung, kalau sekarang kan di kampung masa diobservasi gitu. Diobservasi.
Nah, jadi Bapak sebenarnya pas mengutus Urwah bin Mausid ini orang Quraisy yang diutus oleh pembesar Quraisy, dia menyatakan bahwa bagaimana loyalitas dari pengikut Nabi ini gitu. Sampai-sampai untuk air wudunya itu di ini banget gitu ya, diperebutkan gitu. Nah, lalu karena mengalami kegagalan hasil diplomasi antara Urwah bin Mas'ud ini sama Nabi ya, akhirnya pembesar Quraisy itu mengirimkan salah satu delegasinya gitu, satu lagi, namanya itu Suhail bin Amr. Suhail bin Amr itu ini seniornya Quraisy itu. Nah, di saat dia melakukan diplomasi sebenarnya tujuannya adalah ingin menyepakati beberapa poin gitu. Dan di sini munculnya namanya perjanjian Hudaybiyah gitu. Jadi perjanjian Hudaybiyah itu sebenarnya salah satu perjanjian di mana ini yang menarik di sini. Harusnya namanya perjanjian itu hasil negosiasi. Itu kan satu sama lain kan sama-sama diuntungkan ya. Tapi saat itu sahabat gitu kan, dan salah satu yang paling keras itu adalah Umar bin Khattab ya. Itu kalau bahasa kita itu menyayangkan atau kok begini ya isi perjanjiannya, seolah-olah kita yang dirugikan gitu. Ada 5 poin ya perjanjian Hudaybiyah itu gitu kan. Ada yang tahu nggak? Nah, jadi pas saat delegasi kedua ya atau dari pembesar Quraisy tadi ya, Suhail bin Amr itu, dia sebenarnya menyepakati ini ya sama Nabi. Waktu itu Nabi itu ada Abu Bakar ya, terus ada Umar gitu kan, dan beberapa sahabat lain. Itu menyepakati poin ini. Jadi disaksikan oleh beberapa sahabat dan dari jamaah yang ikut satu umroh itu. Yang pertama itu adalah isinya gencatan senjata selama 10 tahun, tiada permusuhan dan tindakan buruk terhadap masing-masing dari kedua belah pihak selama masa tersebut. Yang kedua itu, siapa yang datang dari kaum musyrik kepada Nabi tanpa izin keluarganya atau walinya harus dikembalikan ke Makkah. Tapi bila ada antara kaum muslim yang berbalik dan mendatangi kaum musyrik, ia tidak akan dikembalikan. Yang ketiga, diperkenankan siapa saja di antara suku Arab untuk mengikat perjanjian damai dan menggabungkan diri kepada salah satu dari kedua pihak. Ketika itu suku Khuza'ah menjalin kerjasama dan mengikat perjanjian pertahanan bersama dengan Nabi Muhammad SAW dan Bani Bakar memihak kaum musyrik. Keempat, tahun ini Nabi Muhammad SAW dan rombongan belum diperkenankan memasuki Makkah. Tetapi tahun depan dan dengan syarat hanya bermukim 3 hari tanpa membawa senjata kecuali pedang yang tidak dibunuh. Kelima, perjanjian ini diikat atas dasar ketulusan dan kesediaan penuh untuk melaksanakan tanpa penipuan atau penyelewengan. Poin yang kedua, perhatikan Bapak-bapak. Jadi kalau misalkan dari kaum musyrik ya atau dari kaum Quraisy itu ingin masuk Islam gitu ya, tanpa seizin walinya, maka dikembalikan ke Makkah. Tapi bila dari kaum muslim yang berbalik dan dari kaum musyrik, dia tidak akan dikembalikan. Wahai isi perjanjian ini. Jadi poinnya itu, kalau ada umat Islam yang menjadi ini, yang dari Makkah masuk ke Islam gitu kan, dan tanpa izin walinya, itu nggak boleh dikembalikan gitu kan. Nah, jadi beberapa poin ini sebenarnya ngelihat tidak fair gitu, tidak adil gitu. Dan harusnya kan perjanjian itu ini akhirnya di saat umroh itu jadi ini nggak bisa melakukan umroh karena ya dihadang tadi gitu kan. Dan dengan perjanjian ini akhirnya dengan negosiasi yang alot umroh itu nggak berlanjut gitu kan saat itu. Dan orang yang paling merespon dan cukup keras ya dengan perjanjian ini adalah Umar bin Khattab gitu. Sambil Umar bin Khattab itu meresponnya dengan ini. Kata Umar bin Khattab itu, dia datang ke Nabi SAW lalu berkata dan bertanya, bukankah engkau Nabi Allah? Beliau menjawab, ya benar gitu. Dia saking ini, saking kok begini sih perjanjiannya gitu. Dia merasa bahwa ini tidak adil gitu.
Nah setelah itu akhirnya karena udah deal lah gitu ya dengan perjanjian itu, Nabi dan sahabatnya itu keluar dari ini ya, dari Mekah tadi gitu kan. Nabi SAW kemudian datang kepada para sahabat dan bersabda gitu kan. Di sini sebenarnya setelah itu tidak bermukim di situ ya, di sekitar Mekah karena lagi umroh gitu kan. Tapi di saat itu Nabi SAW itu mendatangi sahabatnya, bergeraklah, sembelihlah ternak kurban kalian, kemudian bercukurlah. Rasulullah SAW mengulangi perintah ini sampai 3 kali, tetapi tak seorang pun di antara mereka yang bangkit dan menyambutnya. Bayang gitu ya. Nabi sudah mengajak, saking marahnya gitu ya, saking marahnya itu sahabat, bukan marah ya, kesel kali ya. Kok mau-maunya gitu ya, Nabi menyetujui perjanjian ini gitu, karena merasa kita yang diperlakukan tidak fair gitu ya. Dan sahabat tuh marah gitu ya, melihat tadi responnya Umar gitu kan. Terus ini Umar bin Khattab ini salah satu Khalifatul Rasyidin yang kedua sebenarnya. Ini salah satu banyak terobosan-terobosan di saat Umar itu memerintah gitu ya. Salah satunya itu adalah mushaf itu, Quran itu adanya di zaman Umar. Itu ya pada nih ya. Jadi Umar ini salah satu ini ya. Walaupun singkat pemerintahan Umar itu, tapi inovasi yang ada di pemerintahan itu luar biasa gitu. Sampai ada sebuah riwayat itu, kalau Umar itu di jalan, ada di sebuah jalan gitu kan, setan itu mencari jalan yang lain gitu, saking takutnya gitu, keras itu Umar itu. Nah, di saat Nabi menghimbau ya atau mengajak ke para sahabat-sahabat yang tadi 1400 itu ya, untuk yang menyambut untuk bangkit dan menyembelih kurban, dicuekin lagi. Dicuekin. Dan di saat itu siapa kira-kira yang bisa ini ya, yang bisa memotivasi gitu ya, saat dia itu kok begini gitu kan, respon sahabat-sahabat ke Nabi gitu kan. Di saat itu Nabi di tengah kesedihannya itu dia masuk ke ini ke tenda dan ketemu istrinya ya. Istrinya itu adalah Ummu Salamah ya. Ummu Salamah itu salah satu istri Nabi, dan karakternya itu mirip kecerdasan itu dengan siapa? Aisyah ya. Parasnya dan karakternya itu. Di saat dia berkeluh kesah dan di saat dia curhat lah ya ke Ummu Salamah itu, terus Ummu Salamah menyampaikan begini, wahai Rasulullah, apakah engkau ingin supaya mereka melaksanakan perintah itu? Keluarlah, tetapi jangan berbicara sepatah kata pun dengan salah seorang dari mereka. Sembelihlah ternak kurban sendiri, lalu panggillah tukang cukur Anda dan bercukurlah. Jadi di saat Nabi itu bersedih, malah didorong gitu ya, dimotivasi oleh Ummu Salamah itu, udah Anda keluar aja gitu kan. Anda nggak usah ngomong sepatah kata pun, sembelihlah gitu kan. Ternak kurban dan tahalul gitu, bercukur gitu kan. Setelah umur kan masih tahalul. Nah, nggak ada tuh yang ini. Akhirnya melihat Nabi melakukan seperti itu, 1-2 sahabat akhirnya ngikutin gitu. Dan akhirnya semuanya ujung-ujungnya ngikutin semua gitu. Nah, di sini sebenarnya salah satu ini ya, salah satu semacam motivasi lah ya dari Ummu Salamah di saat Nabi itu lagi sedih gitu kan, atau lagi tidak diterima ya keputusan-keputusannya itu, justru Ummu Salamah itu yang menguatkan gitu kan keputusan Nabi. Nah, jadi hadirin jamaah Masjid Panorama, dari kisah ini sebenarnya ini ya menjadi inspirasi bahwa kemenangan itu perlu proses gitu ya. Kemenangan itu diraih itu bukan karena ini ya, bukan karena semata-mata ujug-ujug langsung hasilnya itu tiba-tiba kita dapat gitu ya. Tapi semuanya itu adalah karena proses itu. Dan salah satu kemenangan di sini sebenarnya
termaktub ya atau tersirat itu di dalam surat ini, Quran surat Al-Fath gitu ya. Jadi di sini makanya di awal itu tadi saya sampaikan bahwa Nabi ini bermimpi itu di sini ada di Al-Fath ayat 27 gitu kan. Sesungguhnya ada Al-Fath ya. Coba saya baca dulu ya. Surat berapa Al-Fath itu? Ada yang bisa bantu nggak ya? Oh ini. Al-Fath. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhuluna al-masjidal haram insyaallah aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirin la takhafun fa'alima ma lam ta'lam faj'ala min duni dzalika fathan qariban. Sesungguhnya Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya dengan sebenarnya, yaitu bahwa sesungguhnya kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram, insyaallah dalam keadaan aman dengan mencukur rambut, kepala dan mengguntingnya. Sedangkan kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan yang dekat. Ujung-ujungnya adalah dari semua proses yang sulit yang dilalui oleh Nabi dan sahabatnya itu, akhirnya semuanya itu merasa menang gitu kan. Karena walaupun dihadang yang tadi untuk menuju Masjidil Haram gitu ya, Ka'bah gitu ya, akhirnya di tengah perjanjian seperti itu semuanya akhirnya merayakan gitu kan, dengan tadi ya berkurban gitu kan. Dan disitulah merasakan kemenangan semuanya gitu. Nah, di sini sebenarnya apa sih inspirasinya? Kenapa saya menyampaikan terkait dengan perjanjian Hudaybiyah ini gitu ya? Selain sebenarnya sejarah itu ya, saya menarik gitu ya. Sejarah itu sebenarnya ada dua hal yang menarik itu. Di sana itu ada data dan fakta gitu. Dan ini akan biasanya kejadian data dan fakta ini akan terulang gitu dalam sejarah itu. Dan kita bisa mengambil hikmahnya dari sejarah Nabi ini gitu. Nah, hikmahnya kalau menurut saya nih, mungkin Bapak nanti bisa nambah ini. Untuk menjalani proses yang maksimal itu lebih penting ya, karena bisa mempengaruhi dari hasil kemenangan gitu ya. Seperti itu. Ini salah satu aja ya. Mungkin banyak ya hikmahnya, tapi yang saya lihat adalah bagaimana dari Nabi dalam menjalani mimpinya, terus melaksanakan mimpinya gitu kan, untuk melakukan ibadah umroh. Dan di tengah perjalanan itu mereka juga dihadang ya. Kadang-kadang niat baik kita itu belum tentu sama juga ya dengan perspektif orang gitu, dengan anggapan orang. Tapi karena fokus Nabi itu adalah untuk umroh, sesulit apapun, seberat apapun tantangannya, dia terus ini yang menjalani itu gitu. Dan Nabi adalah seorang pemimpin gitu ya. Jadi kadang-kadang namanya kita kalau menjadi pemimpin itu, apalagi followersnya tadi ya, pengikutnya yang luar biasa banyak 1.400, itu harus memberikan influence gitu, harus memberikan pengaruh gitu kan. Di saat Nabi mungkin ada kesulitan terus dia mengeluh, gimana nanti pengikutnya gitu. Makanya salah satu hal yang menjadi mendasar ya karakter seorang pemimpin itu, minimal ya, itu jangan mengeluh di depan pengikut gitu. Tadi pas Nabi itu merasa dikecewakan gitu kan, atau merasa sedih saat dicuekin lah sama sahabat-sahabat Habib karena tidak merasa fair ya perjanjian itu, Nabi tidak mengeluhnya itu atau serinya ke ini ya, tapi dia bercerita gitu kan, sharing ke istrinya. Justru istrinya itu yang mendorong untuk udah jalan aja gitu. Nah, terus setelah itu akhirnya Nabi bisa terus ya menjalani proses itu, dan akhirnya sahabat-sahabat juga ujung-ujungnya menerima itu gitu. Dan ini adalah kemenangan yang sebenarnya kemenangan yang makin dekat.
Nanti di setelah ini saja ada peristiwa itu adalah Baitur Ridwan gitu ya. Tapi saya ingin menegaskan bahwa atau men-slide show ya dari sisi perjanjian Hudaybiyah ini, setiap kita gitu kan, apalagi di momentum Ramadan ini ya. Ramadan ini adalah tujuannya kalau kita ngelihat Ramadan ini kan menjadi orang bertakwa gitu. Dan untuk bertakwa itu hasil akhirnya gitu kan. Hasil akhirnya justru yang penting itu di tempatnya gitu kan. Di tempatnya dalam proses Ramadan ini. Dan kita maksimalkan gitu proses ini. Karena dengan memaksimalkan proses itu yang bisa mempengaruhi hasil atau kemenangan yang ingin kita gapai, yang kita raih gitu. Itu kali ya hadirin sekalian terkait dengan kajian atau sharing di pagi hari ini. Yang jelas kita nggak boleh lupa dengan sejarah gitu. Karena semua peristiwa yang terjadi di masa depan itu kadang-kadang kalau kita nengok sejarah itu ada gitu terjadi di sejarah gitu. Dan kita selaku muslim kita harus sering nengok terkait dengan sejarah nabi kita ya, nabi agung kita Muhammad SAW. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya, Bapak Rahmat Wahyudi, tak terkecuali kepada hadirin yang hadir di sini. Terima kasih. Adapun yang saya tanyakan di sini, walaupun saya itu nggak pernah ke Mekah ataupun ke Madinah ataupun perjalanan take off naik pesawat ataupun landing, tapi hanya sedikit mengetahui permasalahan bangsa-bangsa Quraisy pada zaman Nabi Rasulullah SAW. Pada zaman tersebut adanya perang Badar ataupun perang Uhud terjadinya pada bulan-bulan Hijriyah ataupun Zulqa'dah. Ini adalah siasat ataupun politik kita sewajarnya aja kan. Bagaimanapun Nabi itu kan manusia juga sebetulnya. Makanya dalam sebuah bab itu Michael Hart kalau nggak salah ya, pemimpin tersukses di dunia ini bukan Napoleon Bonaparte, bukan siapa lagi sejarah-sejarah. Justru yang pertama itu adalah Muhammad gitu. Kenapa Muhammad itu menjadi salah satu orang yang urutan pertama ya, pemimpin yang berpengaruh di dunia gitu. Karena dia dilahirkan di Arab itu kan salah satu umi yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis ya. Kebayang kalau Muhammad itu dilahirkan di Perancis Perancis, Inggris kan setelah intelijensi dia udah pinter gitu. Oh jadi orang menganggap ini mungkin mengada-ngada, tapi ini dilahirkan di tengah kondisi masyarakat Arab yang sebenarnya apa istilahnya itu ya? Ya tadi ya bodoh gitu. Dan Nabi sendiri itu nggak bisa baca tulis, tapi karena dapat wahyu dan dapat izin dari Allah ya. Dan salah satu yang kedua itu dia punya pengaruh yang luar biasa. Umar sekeras apapun ya di saat di kaum Quraisy itu bisa luluh gitu. Hindun yang tadinya itu yang dendamnya luar biasa ke Nabi dan menginginkan jantungnya Hamzah, akhirnya masuk Islam. Betul tadi Pak Rahmat. Kemenangan di sini akhirnya kadang-kadang kita suka begini ya. Apa yang menurut kita itu baik belum tentu juga menurut Allah juga baik ya. Dan sebaliknya mungkin umat Islam melihat waktu itu ya atau pengikut Nabi, ini nggak bagus gitu. Ternyata dampak dari situ banyak malah kaum Quraisy yang masuk Islam. Makanya ada salah satu dalam sebuah buku sejarah itu ada salah satu itu adalah hari kasih sayang. Jadi hari kasih sayang itu sebenarnya bukan dari luar ada penonton. Sebenarnya ada tuh hari kasih sayang di Nabi itu. Di saat setelah Nabi itu menang itu, akhirnya kan kaum Quraisy jadi ini kan, jadi ketakutan gitu. Tapi kata Nabi, hari ini kita nggak ada perang gitu. Dia menyayangi semuanya orang yang tadinya itu ini. Dan Nabi itu sama sekali nggak dendam gitu ke Hindun itu. Walaupun Hindun itu yang membunuh pamannya Hamzah. Hindun itu akhirnya juga suaminya masuk Islam juga, Abu Sufyan. Nah, maksud di sini sebenarnya kita tadi bukan musyrik bukan. Di sini menunjukkan bahwa Urwah bin Mas'ud itu salah satu intel yang dikirimin oleh pembesar Quraisy melihat gitu kan bahwa
Kalau bahasa kita jangan macam-macam loh ke Nabi itu. Nabi itu pengikutnya tuh loyal cinta banget itu. Dan sebenarnya salah satu ini ya, salah satu kita kalau menjadi leader ya, jadi pemimpin yang paling disegani, yang paling berwibawa itu adalah kalau kita udah sah. Pemimpin itu suka kalau punya pengikut itu yang loyal gitu. Jadi sebenarnya itu poinnya, bukan karena atau ini menjadi bagian dari muslim tadi, tapi dia pengen menginformasikan gitu. Orang yang nanti datang itu pengikutnya itu luar biasa gitu. Dia itu sangat mencintai pemimpinnya gitu. Jadi pemimpin itu kalau udah di topnya gitu kan, wah itu loyal dan dicintai gitu. Itu yang susah. Sekarang kan kita semuanya kan bisa loyal karena ada transaksional biasanya kan, karena ada benefit, karena ada manfaat. Kalau Nabi kan nggak sahabat, nggak apa-apa, dia semata-mata karena ingin mengabdi, dan Nabi itu adalah salah satu utusan Allah yang menjadi ini Nabi akhir gitu. Itu sih Bang Pi. Insyaallah Bang Pi ya, doakan Bang Pi bisa umroh. Bang Pi ya, amin. Amin Bang Pi. Semua udah mendoakan Bang Pi. Take off. Tapi balik. Insyaallah ini di bulan Ramadan ya, hari akhir apalagi kan semua doa kan diijabah insyaallah ya. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patut bangga, patut bergembira, berbahagia, dan tidak boleh ada yang bersedih ya. Walaupun sampai hari ini masih ada yang belum bayar zakat fitrah. Ini hanya masalah kapan dan cek fitrah. Tapi yang jelas agama kita adalah agama yang membahagiakan. Tidak boleh bersedih. Apalagi kalau baju lebaran juga belum beli. Ya. Yang kedua, terima kasih Pak Agus sudah memberikan suatu pencerahan pada pagi ini. Yang kalau kata Bang Pi ini Pak Agus ini namanya Profesor Agus. Itu hanya untuk membedakan dengan Pak Agus sebelah kan ada dua Agus di sini. Ya. Luar biasa kajiannya tentang Sirah Nabawiyah. Yang ketiga, terima kasih Bapak Moderator, Bapak Rahmat Wahyudi, Pak An, kalau dicatat barusan kisi-kisi sudah keluar. Cerita tadi itu belum tuntas, namanya juga belum disebut tentang sahabat yang tentang Nabi yang siapa barangkali yang masih memiliki satu hutang ataupun hubungan ataupun sesuatu yang belum terbayar. Saya rasa di kesempatan akhir yang akan datang beliau akan menceritakan secara kupas tuntas dicatat. Ya. Seterusnya luar biasa tentang Ahad pagi ini, walaupun temanya tidak disebutkan secara jelas dengan tulisan besar gitu, tapi kita tadi sudah bisa memetik hikmah. Ini kisaran sekitar perjanjian Hudaybiyah gitu Pak Agus ya. Kalau nggak salah Hudaybiyah itu ada berapa kali mungkin ya? Ada satu, terus ada yang kedua. Mengenai hikmahnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Agus, kenapa terjadi perjanjian Hudaybiyah dan bagaimana dampaknya terhadap umat Muslim saat itu, yang kalau menurut saat itu menurut penilaian beberapa sahabat kita dirugikan. Di antaranya adalah barang siapa yang kalau mau masuk orang muhajirin yang mau balik ke Mekah silakan, dan tidak boleh balik lagi ke Madinah, terkunci di sana, di lockdown. Berarti sangat memberikan potensi untuk kembali menjadi musyrik barangkali. Di sisi lain barang siapa orang Mekah tidak boleh ke Madinah kan gitu. Wah, itu jomplang banget gitu. Kemudian ada beberapa lain tadi juga yang sudah dituliskan dalam perjanjian Hudaybiyah. Tetapi kita mencatat di sini bahwa hikmah yang terbesar adalah yang dibalik Hudaybiyah ini adalah bahwa pada saat itu juga sudah terjadi dua kutub poros kekuasaan negara tingkat dunia ya, yaitu adanya Kekaisaran Roma dan Persia.
Roma, ya di Roma sudah ada sejak saat itu, dan Persia itu di Iran, ya, sama-sama punya pengaruh besar. Saat itu pun terjadi peperangan di Mekah itu ataupun di Arab pada umumnya, bagi dua negara tersebut itu hampir tidak pernah dibahas, karena memang itu sudah menjadi suka dan doyan orang-orang itu untuk peperangan kan gitu. Itu sukanya demikian, jadi tidak ada yang dianggap sesuatu biasa. Tetapi yang luar biasa barangkali adalah proses terjadinya Hudaybiyah ini adalah ketika terjadi perjanjian, maka umat muslim diuntungkan oleh satu hal. Apa itu namanya? Memiliki kedaulatan yang selama ini dianggap sebelah mata. Itu hanya mereka itu orang pelarian dari Makkah ke Madinah. Tiba-tiba sekarang menjadi ada suatu perjanjian. Waktu itu belum ada notaris ya Pak Rahmat Wahyudi. Entah gimana bentuk perjanjiannya itu, kan kampanye ditulis demikian rupa, kan nggak ada pihak yang arbitrase, tapi itu diakui oleh kedua pihak, yang pada akhirnya kalau tidak salah itu pada akhirnya mereka sendiri yang merusak perjanjian itu sampai akhirnya dibatalkan perjanjian tersebut. Jadi yang luar biasa dari yang saya petik dari hikmah daripada ini adalah itu tadi, kita umat Islam menjadi negara yang integritas, integral, bermartabat dan berdaulat. Dan yang kedua adalah yang tadi saya lihat adalah ternyata itu kita memberikan peluang untuk beristirahat. Dari apa? Karena kita sudah selama ini tiap beberapa kesempatan disibukkan dengan apa? Peperangan, perang. Nah di sini ada kita untuk mundur satu langkah untuk menyusun apa? Itu tidak berleleh-leleh kita ketika terjadi perjanjian tersebut. Kitanya menyusun suatu strategi bagaimana untuk melebarkan syiar. Yang ketika saya lihat adalah bahwa ternyata orang Islam yang ada di Mekah yang pada awalnya takut, ternyata sekarang dilindungi oleh orang Mekah itu sendiri. Untuk apa? Untuk mengimplementasikan ya tauhid mereka, Islam mereka untuk disalahkan sehari-hari. Dan yang terhebat adalah mereka berdakwah dengan bilhaq, dengan satu kebenaran, dengan satu akhlak ya. Yang mana kalau kata Pak Rahmat Nugraha dalam suatu kesempatan, Pak Artik ini selalu dalam ceramahnya itu mengatakan, dan kalau kita bikin sop katakan perbanyak kuahnya. Saya masih mengingat supaya apa? Supaya kita bisa membagi ke semua tetangga, ya kan? Jauhnya barangkali 40, sini 40 rumah segala macam, itu kebagian sop tersebut, ya kan? Makanya kuahnya berbanyak, seberapa banyak Pak RT itu. Itu luar biasa. Nyanyian ceramahnya udah lupa lagi materinya waktu itu. Nah, mungkin saya itu aja Pak Rahmat Wahyudi yang insyaallah menurut kita pagi ini untuk calon tausiator di bagi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator Ahmad Nugraha atas kesempatannya. Saya sedikit akan menambahkan bahwa perjanjian Hudaybiyah itu subhanallah luar biasa strategi Rasulullah. Jadi strategi politik Rasulullah itu yang sering dipakai adalah asyidda'u 'alal kuffar wa ruhama'u bainahum. Rasulullah SAW keras dengan orang-orang kafir, tapi dia punya di samping keras Rasulullah dalam melakukan dakwahnya bil haq, tapi dia ruham, dia sayang, kasih sayang dengan orang-orang kafir. Itu strategi dia luar biasa. Nah, beda dengan sekarang ya, politik kita ini kan segala cara tujuan dihantam semuanya sampai keluarga harus dikorbankan. Jadi ini mengingatkan kepada kita bahwa kembali lagi dengan politik ini sebenarnya mengapa sampai sahabat Rasulullah Umar bin Khattab begitu kerasnya, ya Rasulullah, kok kita kalah dengan 2 poin yang ada di dalam perjanjian Hudaybiyah. Tapi Rasulullah menjawab dengan senyum. Ternyata di balik senyum itu Rasulullah punya strategi bagaimana orang-orang Quraisy yang dalam perjanjian itu menguntungkan satu pihak, tetapi Rasulullah punya strategi. Dia di samping tidak menguntungkan bagi orang-orang Islam, tetapi Rasulullah dia terus berdakwah.
dakwanya dakwah bil hal. Jadi mungkin ini yang bagi kita juga, walaupun dalam kondisi sekarang tentu kita terus untuk selalu berdakwah bil hal dengan orang-orang yang ada sekitar kita. Mungkin itu sebagai mengingatkan kembali betapa dahsyatnya dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah, dan ini yang selalu dipakai Rasulullah dalam melaksanakan dakwah berpolitiknya kepada orang-orang Quraisy saat itu. Terima kasih Pak Rahmat. Ada sebuah refleksi ya sebetulnya tadi yang disampaikan sama Agus ya, tentang perjalanan Rasulullah dari Madinah oleh karena mimpinya gitu kan, ada rasa kangennya ya, terhadap pulang kampung ya, terhadap tanah kelahirannya waktu itu ya. Juga tadi di awal itu adalah bagian tradisi kaum muslimin juga pulang kampung mungkin gitu ya, awal dari mukadimah tadi itu. Ini ada, kalau saya melihat ini ada sebuah refleksi yang ada hubungannya gitu. Rasulullah kangen oleh kampung halamannya sampai bermimpi, kemudian pulang kampung, namun di tempat kelahirannya dia terhalang oleh seorang atau beberapa tokoh Mekah yang saat itu sangat berpengaruh, sampai akhirnya melahirkan perjanjian Hudaybiyah yang tadi disampaikan juga sangat tidak adil, sehingga menimbulkan komplain itulah dari salah satu sahabat Rasulullah. Nah kemudian kita kembali lagi flashback. Kita pun sekarang dalam kondisi yang sama sebetulnya. Ya kan, kita pengen pulang kampung sebagian atau beberapa saudara-saudara kita ini pada saat Ramadan mereka ingin pulang kampung karena kangen ini kemungkinan ini sudah hampir 2 tahun oleh karena wabah corona kan begitu. Kekangenan itu sangat lumrah gitu kan. Mereka itu pengen silaturahim, pengen ketemu sama orang tua. 2 tahun nggak ketemu, pasti pada saat ini sudah sangat rindu. Mungkin mimpinya mungkin udah sama Rasulullah. Sampai-sampai saya pernah ngeliat di TikTok itu anak muda itu sampai saking keselnya, orang saya mau pulang kampung mau dilarang gitu kan. Emang orang tua saya salah apa gitu memimpin gitu. Ini kan kerinduan gitu kan. Jadi ada refleksi yang luar biasa. Ini kaum muslimin juga sangat rindu gitu kan, mau pulang kampung. Oleh karena itu tadi silaturahim sama orang tua dan sebagainya. Namun terhalangnya beda. Kalau Rasulullah terhalang oleh pemimpin Quraisy, ya kan? Nah dengan 2 perjanjian itu yang merugikan, ya kan? Tapi kalau kita sekarang kondisinya terhalang oleh karena wabah, kemudian melahirkan kebijakan yang seperti ini kan begitu kan ya. Jadi ini ada refleksi yang luar biasa gitu kan. Terhalang oleh kebijakan ini gitu. Sampai sekarang mungkin ini sudah sangat membatasi mana-mana. Dari Tangerang ke Bekasi katanya juga harus ada. Nah ini penting gitu kan buat kita nih. Ada apa gitu kan di balik ini semua gitu kan. Kekesalan ini kan mungkin sama dirasakan gitu sama sahabat Rasulullah pada saat itu gitu, pada saat peristiwa itu. Nah mungkin yang tadi itu kita bisa mengambil pelajaran, ya kan? Pelajaran itu tadi kesabaran. Mungkin boleh jadi ini sangat menyiksa sekali gitu kan. Mau pulang kampung dilarang, masya Allah. Ini momennya kan luar biasa gitu. Nah ini mungkin kesabaran untuk apa? Itu tadi. Mungkin ingin melahirkan sebuah kemenangan. Kemenangan ini bukan kemenangan dunia sih sebetulnya. Tapi ini menurut saya adalah kemenangan di alam jiwa gitu kan. Apakah kita mampu bersabar gitu dalam kondisi seperti ini? Gitu, atau tidak, atau kita mungkin cukup mencak gitu kan, ngomel-ngomel gitu kan di media segala macam gitu kan. Nah ini saya juga terus mengamati gitu kan, dan menarik jadinya di pembahasan ini buat kita gitu kan. Boleh jadi ini rahasia Allah yang tadi disampaikan, rahasia yang belum bisa kita cerna pada saat ini gitu kan. Tapi mungkin ini ada hikmahnya di balik ini semua gitu kan, supaya kita itu bisa bersabar gitu kan, menunggu kondisi yang memungkinkan,
sehingga tidak terjadi apa yang dikhawatirkan, wabah ini makin lama makin bertambah di mana-mana. Dan kita lihat kenyataan gitu di negara tetangga kita, ya kan? Saya share tuh ya di warga Panorama. Kondisi di India misalnya, air tuba dibalas dengan air susu. Kita ingat flashback lagi, India itu luar biasa kan, kejadian beberapa tahun yang lalu itu konfliknya dengan Pakistan, dengan Muslim yang ada di sana, masjid dibakar, bahkan ada beberapa kaum muslimin juga yang meninggal gitu kan, di oleh karena konflik itu gitu kan. Nah, tapi apa yang terjadi ketika mereka mengalami musibah seperti ini gitu kan? Bukti gitu kan, Muslim itu nggak seperti apa yang dibayangkan. Kalau kita berpikir dia pernah sangat-sangat zalim gitu kan, sangat-sangat kejam. Tapi justru kita ketika mereka kena musibah konflik ini luar biasa di sana, negara-negara Muslim yang lain itu berbondong-bondong memberikan bantuan kesehatan dan lain sebagainya. Nah, ini bisa jadi kalau menurut saya, pengamatan saya, ini mungkin juga bisa jadi rencananya Allah. Rencananya Allah dengan sikap kita yang demikian mulia, gitu kan? Who knows, gitu? Kita nggak tahu, ya kan? Air susu dibalas dengan air itu bahkan peribahasanya begitu, gitu. Tapi ini kebalik. Orang yang zalim tidak kita balas dengan kezaliman, gitu. Tapi dengan cara berbuat baik aja terus, itu berbuat aja baik terus. Nah, ini Rasulullah banget gitu kan. Sudah tidak adil gitu, tapi Rasulullah tetap sabar gitu kan. Karena yang paling tahu itu di akhirnya itu hanya Allah gitu kan, yang menentukan. Kamu berbuat baik saja terus, sehingga nanti suatu saat kita nggak tahu, dari situ ada hikmah mungkin barangkali orang akan melihat keindahan Islam yang luar biasa, dan berbondong-bondong itu nanti Allah berikan hidayah itu oleh para pemimpin mereka mungkin, dan tokoh-tokoh agama mereka dengan sikap yang luar biasa gitu kan dari kita gitu. Nah, ini mungkin barangkali saya merefleksikan tadi itu hubungan antara pulangnya Rasulullah bersama-sama para sahabat ke kampung halaman yang juga sama dialami pada saat ini gitu. Kaum muslimin terbatas terbatas gerakannya, ingin juga pulang kampung tapi juga nggak bisa pada saat ini. Oleh karena itu tadi peraturan pemerintah yang menyesakan dada kita mungkin itu inian saya ya. Acara kita sudah selesai, mari kita tutup dengan doa penutup majelis. Semoga hari ini dalam rangka menuntut ilmu itu kita dinaungi oleh Allah dan diberikan jalan menuju ke surganya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.